Kita mulai ya, adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Semoga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria ya, adik-adik ya. Oke, baik. Untuk kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini belajar kita kali ini semua diberi pelajaran dan kesan, dan apa yang saya sampaikan bisa adik-adik pahami dan mudah ya. Siapa? Ya, good. Nah, jadi untuk sekarang materinya itu sosiologi, yaitu tes harian sama pembahasan TO. Tapi sebelum itu kalian kerjain untuk TH-nya ya, tes hariannya selama 10 menit ya. Oke, gimana? Udah pada ngerjain belum deh soalnya untuk TH-nya? Udah. Serius udah? Oke, gimana soalnya? Gampang? Oke, wah ini nih selamat bergabung ya buat teman-teman semuanya ya untuk KBM hari ini. Oke, kita share aja ya. Kita share aja untuk hari ini, yaitu tes harian dulu. Kita fokus tes harian dulu ya teman-teman ya. Oke. Ini kalau sudah kita lihat untuk nomor 1 ya adik-adik ya. Oke, lihat untuk nomor 1. Ini udah selesai belum nih ngerjainnya? Teman-teman yang lain udah belum? Udah. Wah, siap deh kalau begitu. Baik, kita lihat untuk nomor 1. Oke, kita lihat dulu. Kita tampilkan dulu ya. Oke, baik. Kita lihat ya untuk nomor 1. Berikut ini ruang lingkup sosiologi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat nomor 1 ruang lingkup sosiologi, kalau teman-teman sudah dapat ya bahwa sosiologi itu ilmu tentang apa? Ada yang tahu? Ilmu tentang apa? Kalau menurut kalian sosiologi itu ilmu tentang apa? Hubungan manusia, betul. Istilahnya sosius dan logos ya. Sosius artinya kawan, logos artinya ilmu. Nah, baik. Untuk yang nomor 1 kita lihat ya. Berikut ini ruang lingkup sosiologi kecuali. Nah, kita tampilkan dulu untuk yang nomor 1 ini poinnya ya, sebentar. Nah, ini penjelasannya. Option A, hubungan antar manusia dalam kelompok. Menurut kalian untuk yang option A benar apa salah? Benar. Oke. Ada yang tahu kenapa hubungan antar manusia kok dimasukin ke ruang lingkup sosiologi, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, baik. Option A, hubungan antar manusia dalam kelompok. Masuk apa enggak? Masuk. Oke. Pola interaksi di antara anggota masyarakat, masuk apa enggak? Masuk. Oke. Struktur dan proses sosial. Teman-teman, kalau kita berbicara proses sosial, nah, nih ya udah belajar nih. Yang menjadi alasan utama atau yang menjadi penyebab utama dari proses sosial apa? Ya. Proses sosial itu terbentuk karena apa? Adanya interaksi sosial. Oke, betul ya, berarti ya option C ya. Kemudian option D, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tuh, kenapa perubahan sosial masuk, teman-teman? Kurang keras. Ada perubahan kan? Nah, yang namanya perubahan sosial itu pasti terjadi pada masyarakat yang bagaimana teman-teman? Apakah yang statis apa yang dinamis?
Dinamis, ya. Mungkin teman-teman juga pernah belajar juga bahwa yang namanya perubahan sosial itu tidak hanya satu bidang ya teman-teman ya, tapi berbagai bidang. Dari teknologi, dari yang namanya tradisional ke modern, kemudian dari pola pikir, dari irasional ke rasional dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan lengkapnya teman-teman, untuk yang option A ini kakak tampilkan di sini dulu. Nah, ini nih. Ya, jadi untuk yang perubahan sosial artinya perubahan sosial yang terjadi dalam kondisi masyarakat nih, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua itu penjelasannya juga mempelajari hubungan timbal balik, itu penjelasan yang kedua. Kemudian mempelajari hubungan antar individu dengan masyarakat. Nah, itu tuh di situ yang mempelajari hubungan antar individu dengan kelompok. Nah, itu sebagai contoh seorang ayah dan ibu tuh, teman-teman ya. Ayah bekerja, kemudian ibu memainkan peran di rumah untuk sebagai ibu rumah tangga. Kemudian bagaimana membangun sebuah kelompok yaitu dengan namanya keluarga tuh teman-teman ya. Oke, untuk slide pertama teman-teman pahami dulu, ada yang tanyakan nggak? Kelihatan nggak slide-nya teman-teman? Kelihatan? Jelas? Jelas nggak? Jelas? Oke, baik. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman lanjut lagi. Nah, ini untuk yang pembahasan nomor 1 ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini nih, sosiologi mempelajari hubungan antar kelompok antara satu. Nah, ini penjelasannya ya teman-teman ya. Nah, oke, jelas? Jelas nggak teman-teman? Jelas. Ada yang tanyakan nggak? Cukup? Oke. Ini yang mempelajari hubungan antar kelompok dengan kelompok lain nih. Nah, yang sebagai contohnya kakak tampilkan secara utuh. Ya, ngambil dari beberapa sumber ya, teman-teman ya. Dari sumber buku, kemudian dari sumber catatan, kemudian dari sumber media yang lain, teman-teman ya. Oke. Mohon maaf kalau misalkan terlalu panjang ya, teman-teman ya, karena kakak tulis apa adanya nih. Baik. Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Nomor 1, jawabannya apa? Kira-kira yang benar. Nomor 1 jawabannya E. Jadi option A, hubungan antar manusia benar. Pola interaksi di antara anggota masyarakat. Nah, pola interaksi ini bisa pola yang positif, bisa pola yang negatif. Kalau positifnya apa? Ada asosiatif. Kalau negatifnya adalah disosiatif. Oke, baik. Kemudian struktur dan proses sosial, nanti ini interaksi nanti ujung-ujungnya teman-teman ya. Kemudian perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kalau perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ini lebih fokus pada perubahan tidak hanya satu bidang, tapi berbagai bidang. Baik politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi untuk nomor 1 jawabannya apa? Yaitu E. Baik. Ada yang benar kan nih? Benar semuanya? Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Nih, di sini ada yang namanya raja nggak nih? Raja, ada raja nggak di sini? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke, baik, lanjut ya berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, proses sosial, teman-teman. Nah, tadi sudah kakak jelaskan, udah kakak singgung dikit di pembahasan yang pertama. Proses sosial akan terjadi jika, yang udah jawab, apa jawabannya? Hah? Interaksi. Wis, bener nih, ya. Kalau misalkan interaksi, teman-teman ada yang tahu nggak pengertian interaksi itu apa? Oh, apa interaksi itu? Oke. 2 orang atau lebih. Oke. Interaksi itu ada syaratnya nggak? Coba teman-teman, kakak pengen tahu nih. Syarat interaksi ada apa? Ya. Oke, syarat interaksi itu ada berapa? Syarat interaksi itu ada 2. Yang pertama ada yang namanya kontak sosial. Yang kedua ada yang namanya komunikasi.
Teman-teman kalau nanya, kalau yang namanya kontak sosial ada pembagian lagi nggak? Ada. Ada. Apa? Satu? Primer dan sekunder. Oke, baik. Primer dan sekunder, betul. Nah, sekarang begini. Kalau misalkan ada sebuah contoh teman-teman berjabat tangan, kemudian bertatap muka, itu kategori yang mana? Primer. Primer, baik. Kalau misalkan sekunder, teman-teman sepemahaman kalian yang sekunder ada berapa? Satu apa dua? Langsung dan tidak langsung. Ada sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Baik. Nah, Langsung. kalau sekunder langsung itu contohnya kayak gimana? Ada yang tahu? Telepon. Telepon. Telepon, ya. Terus? Apalagi? Video call masuk nggak? Ya. Ya, baik. Berarti sekunder langsung sudah tuh. Kalau tidak langsung, teman-teman. Kalau tidak langsung, Pakai media. Kirim paket. oh, ngirim paket. Ya, benar ya. Jadi kalau misalkan gini, kalian mau ngirim spidol ya dari Rawalumbu ke Papua ya, pakai perantara tuh, pakai kurir ya. Sebagai contoh. Maaf ya, kakak sebut contoh nih. Ada JNE, ada JNT, ada pos dan lain-lain ya. Nah, contoh yang kedua, yang itu loh, kakak pernah menyampaikan tuh teman-teman ya, kayak menitipkan surat. Masih ingat nggak? Yang menitipkan surat waktu misalnya kalian sakit nih, kalian tidak bisa hadir karena sakit. Kemudian kalian titipkan surat itu untuk disampaikan ke wali kelas sama teman kalian. Itu yang namanya sekunder tidak langsung. Baik. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi. Ya, teman-teman, kalau komunikasi unsurnya ada berapa? Satu, apa aja? Apa? Komunikan apa komunikator? Komunikator apa komunikan? Komunikan? Komunikan, betul. Lalu komunikator, ya. Kemudian berikutnya ada pesan. Oke. Kemudian berikutnya apa? Ada media. Lalu berikutnya ada efek. Teman-teman, coba untuk yang pertama lihat. Dari urutannya, benar nggak? Komunikan dulu atau komunikator dulu yang pertama? Mana yang komunikator? Ditaruh yang pertama atau yang kedua? Pertama ya. Oke, baik, betul ya. Jadi yang pertama ada yang namanya komunikator. Lalu yang kedua ada yang namanya komunikan. Ya maaf ya teman-teman ya, kakak bahas sedikit karena antara proses sosial dengan interaksi itu memiliki hubungan nih ya. Jadi komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ada komunikator. Ini yang mengirim pesan atau yang mengirim pesan atau yang menerima pesan, teman-teman. Kalau komunikator, mengirim pesan. Kalau komunikan apa? Menerima pesan. Nah, kemudian di sini di poin ketiga, jelas apa yang tulisan kakak jelas nggak? Agak silau. Kurang ide atau gimana? Nah, baik. Nah, untuk yang namanya pesan, teman-teman ya. Nah, pesan yang dikirim, kakak mau tanya, pesan yang dikirim ini banyak ya, teman-teman ya. Ada pesan gambar, ada pesan suara, kemudian ada yang namanya pesan isyarat dan lain-lain. Nah, oke. Kemudian medianya, teman-teman. Medianya ini apa? Media untuk pesan tersebut ya, teman-teman ya. Kalau misalkan suara, medianya apa, teman-teman? Telepon, baik. Kemudian berikutnya, kalau misalkan gambar, pesannya melalui apa? Medianya? Audio, visual. Baik, kalau efek itu bahasanya ya. Oke, baik ya. Sedikit aja kakak bahas untuk interaksi, karena
mudah-mudahan ini ya teman-teman nggak lupa tentang interaksi, karena interaksi itu materinya materi kelas berapa? 10 apa 11 teman-teman? Kelas 10. Baik. Jadi untuk yang nomor 2 kakak langsung aja ya, mohon maaf ya. Konsep diri, proses sosial akan terjadi jika apa? Jawabannya adalah interaksi. Oke, nomor 2 jawabannya C. Nah, kalau pembahasannya kayak gini nih. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kakak hanya menyinggung ini penjelasan lengkapnya. Silakan teman-teman baca dulu ya. Jadi yang dimaksud proses sosial itu Iya. Di PPT-nya. mana? Itu kan nomor 2 jawabannya. Mana yang mana? Oke, nomor 2. Oh iya. Ini mohon maaf nih. Ya benar jawabannya ini ya. Jawabannya C. Betul, mohon maaf. Salah ketik semalam. maaf. Ini nomor 2 jawabannya adalah C. Oke. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Tuh. Oke. Ini nomor 2 jawabannya C. Baik. Nomor 3, teman-teman lanjut. Oke. Nah, kalau nomor 3, teman-teman, kalau yang sudah dipelajari, ini masuk materi tentang apa? Nah, looking glass type. Ada yang bilang, itu siapa itu yang bilang looking glass type? Ayo, siapa? Iya, benar. Looking glass type itu benar jawabannya. Nah, konsep diri seseorang yang berkembang dalam interaksinya dengan orang lain. Betul, jawabannya adalah looking glass type. Nah, kalau nanya, kalau looking glass type itu materi tentang apa? Interaksi. Hah? Ya, sosialisasi. Betul, teman-teman ya. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng yang option A, play stage. Nah, kalau teman-teman, kalau untuk yang berikutnya, oke, kakak sebentar ya, sebentar hapus dulu. Coba kakak menulis begini, teman-teman lihat. Teman-teman masih ingat nggak tokoh ini? Nih, George Herbert May. Hah? Kakak baca? Kurang gede. Oke, sebentar. Nah, gimana Pak ini? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, baik. Nah, kenapa kakak tuliskan George Herbert May? Teman-teman, ada yang masih ingat siapa George Herbert May? Ada yang tahu? Ayo, apa? Oke, ini ya teman-teman. Nih, kakak kasih kata kuncinya nih. Oke, lanjut berikutnya. Nih, oke. Kemudian ini. Kemudian ada ini. Nah. Oke, baik. Untuk George Herbert May, kenapa kakak nulis ini? Karena untuk menjawab option A, B, dan C ya, menjelaskan option A, B, dan C. Nah, George Herbert May membagi tahapan sosialisasi ke dalam 4 bagian. Preparatory, teman-teman ada masih ingat? Preparatory itu tahapan apa? Tahapan awal banget. Apa? Alias tahapan persiapan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, play stage. Ini tahapan apa? Tahapan peniruan. Peniruan, betul. Jadi di tahapan play stage ini kalau kita pernah belajar, pernah membaca, pernah menyimak, bahwa di tahapan play stage ini tahapan emas ya, teman-teman ya. Tahapan peniruan seorang anak. Baik itu tingkah laku, baik itu cara berbicara, sikap dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau saya ambil dari bukunya Kun Mariyati, ya, untuk preparatory dan play stage itu termasuk sosialisasi primer apa sekunder, teman-teman? Primer. Oke. Nah, kemudian game stage, teman-teman, ada yang masih ingat? Game stage itu tahapan apa? Tahapan siap bertindak, betul. Nah, tahapan siap bertindak, teman-teman. Ya. Untuk tahapan siap bertindak ini lebih cenderung pada anak
melakukan peniruan pada apa yang dilakukan oleh siapa? Medianya. Satu, teman ya, teman-teman ya. Teman sepermainan, masyarakat, kemudian media massa, ya, media massa, kemudian sekolah. Ini game stage, ya. Kalau generalis order, ini tahapan kalian, teman-teman ya. Ini tahapan apa? Menerima norma. Betul. Nah, di tahapan menerima norma ini, teman-teman, menurut kalian ada peniruan nggak? Tidak, ya. Tidak. Coba. Ada kedengaran nggak suaranya? Oke, jadi di tahapan generalis order itu tahapan menerima norma. Artinya seorang anak sudah menjadi identitas dia sendiri. Kalau kakak pernah baca sebuah buku bahwa generalis order ini tahapan seseorang sudah menjadi identitasnya masing-masing. Oke, baik. Itu ya kalau signifikan order. Teman-teman ada yang tahu signifikan order itu apa? Ada itu orang yang dianggap penting. Bisa disebut orang dijadikan panutan bukan? Jadikan panutan. Bisa nggak disebut itu? Signifikan order itu orang yang dijadikan dianggap penting, dianggap sebagai panutan, dianggap sebagai contoh. Masuk nggak? Iya. Orang tua masuk nggak signifikan order? Masuk. Oke, baik. Jadi untuk option A, option B, C, dan D sudah kakak jelaskan. Sampai di sini, ada yang tanyakan nggak? Nggak ya? Oke, baik. Untuk yang nomor 3, penjelasan lengkapnya ada di sini, teman-teman. Silakan teman-teman pahami dulu. Oh, ya. Ini kakak ambil dari beberapa buku psikologi dan bukunya Pun Mariyati, tetap. Nah, Charles Horton Cooley. Nah ini nih, yang pertama yang disebut looking glass shape itu cerminan diri ya teman-teman ya. Nah yang pertama nih kakak ambil dari buku psikologi. Kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Kita melihat sekilas diri kita seperti dalam cermin. Nah, teman-teman. Yang pertama misalkan maaf nih, kakak ngambil aslinya, yaitu kita merasa jelek. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Kita pikir mereka menganggap kita itu tidak menarik. Jadi dari kita itu kita jadi pandangan orang lain. Kemudian yang ketiga, mengalami perasaan bangga atau kecewa atau orang mungkin sedih atau malu. Jadi nih kalau yang option pertama itu kita sendiri nih teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bagaimana orang lain melihat kita. Nah kemudian kita yang ketiga, kita mengalami perasaan apa terhadap penilaian orang lain terhadap kita. Sampai di sini dulu teman-teman. Untuk yang slide ini ada yang tanyakan nggak? Jelas nggak untuk ilustrasinya teman-teman? Jelas, Kak. Jelas. Yang lain ada yang tanyakan nggak untuk yang ini ya? Nah kalau untuk yang kedua, yang ini nih teman-teman. Nah langsung lagi. Nah tuh. Ini saya ambil dari beberapa buku teman-teman. Oh, konsep looking glass itu saya ambil dari beberapa buku. Tidak ada perbedaan ya teman-teman ya, cuman yang membedakan hanya redaksional katanya saja ya teman-teman ya. Benar nggak? Oke, baik. Jadi untuk yang nomor 3 ini teman-teman yang sudah jawab apa jawabannya? Looking glass shape. Apa? Looking glass shape. Baik. Oke. Baik teman-teman, kalau dari nomor 1, 2, dan 3 ada. Jadi jawabannya nomor 1 jawabannya E. Nomor 2 jawabannya apa tadi? C, betul. Nomor 3 jawabannya apa? E, baik. Lanjut ke nomor 4. Teman-teman, kalau kita berbicara nomor 4, masih ingat nggak tentang pengendalian sosial, teman-teman? Nih, baik, kakak sampaikan dulu ya. Pengendalian sosial. Nah, teman-teman, kalau pengendalian sosial itu adalah sebuah cara
menganjurkan, kemudian memaksa orang lain untuk apa? Mengikuti nilai dan norma yang berlaku. Nah, ini ya. Jadi kalau secara pengertiannya, yang namanya pengendalian sosial adalah sebuah cara menganjurkan, memaksa orang lain untuk mengikuti nilai dan norma. Nah, sampai di situ dulu jelas nggak dari pengertian pengendalian sosial, teman-teman? Jelas. Baik. Lanjut berikutnya ya. Pengendalian sosial itu ada yang namanya jenisnya. Oke. Jenisnya yang pertama berdasarkan cara, yang kedua berdasarkan sifat. Nah, teman-teman kakak mau nanya nih ya. Kalau preventif itu yang mana, teman-teman? Sifat. Kalau preventif nanti pasangannya sama siapa preventif, teman-teman? Ya? Represif, betul. Nah, ya. Oke. Preventif, teman-teman, ini tindakan apa? Tindakan pencegahan, ya, tindakan pencegahan. Oke. Kalau represif, itu berarti apa? Tindakan pemulihan ya, teman-teman ya. Oke. Contoh untuk preventif, gini contohnya teman-teman. Misalkan seminar tentang bahaya narkoba ya, teman-teman ya. Kemudian seminar tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, itu yang namanya preventif. Nah, kemudian represif, pemulihan. Ini kakak mau tanya nih, kalau represif itu misalnya gini. Contohnya seorang guru memberikan hukuman terhadap siswanya yang tidak mengerjakan PR. Termasuk itu bukan kalau represif, teman-teman? Iya, represif. Iya, seperti itu, betul. Nah, baik kita lihat berikutnya, teman-teman. Kalau berdasarkan caranya ada berapa? Ada Koersif. Yang pertama koersif dulu, apa itu dulu? Persuasif dulu, itu yang pertama. Yang kedua ada koersif. Kalau yang dikatakan ajakan itu yang mana? Persuasif atau koersif? Apa? Persuasif, betul. Kalau yang namanya cara paksaan atau ancaman? Oke, baik. Nah, lihat di konteks soal nomor 4. Oke, sifat pengendalian. Nah, di sini ada kata kuncinya nggak? Nomor 4 itu ada kata sifat pengendalian sosial. Nah, sifat pengendalian sosial dalam masyarakat yang menekankan reward and punishment sebagai konsekuensi perilaku seseorang. Nah, lihat. Iya, betul. Jawabannya apa? Represif. Good, ya. Nah, kita lihat berikutnya, ya. Oke, untuk penjabarannya, tuh, teman-teman ya. Jadi berdasarkan sifatnya, berdasarkan perlakuannya, berdasarkan tekniknya. Nah, kalau yang perlakuan, teman-teman, kayak persuasif, itu berdasarkan cara ya, teman-teman ya. Kalau tekniknya komposite dan pervasi. Baik. Nah, kalau teman-teman untuk yang ini ya, untuk yang namanya persuasif, koersif, nah kuratif nih, ada satu lagi nih, kuratif, jelas nggak? Yang sifat ada yang kuratif ya. Teman-teman jelas nggak? Apa kakak sampaikan? Suaranya jelas nggak? Oke, kalau yang kuratif, teman-teman, contoh untuk yang kuratif ini, ya, teman-teman ya. Sebagai contoh seorang guru mengambil contekan pada saat ulangan. Cepat. Yang namanya kuratif. Kuratif itu artinya menekan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 4, jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya? Represif. Baik. Kalau restitutif ada yang tahu, teman-teman? Coba, ada yang tahu. Restitutif itu apa? Halo? Jelas nggak? Enggak, sekarang kakak jelas nggak, teman-teman? Oke, baik.
Untuk yang nomor 4 jawabannya adalah represi. Baik, untuk yang nomor 5, teman-teman lanjut ya. Jadi nomor 4 jawabannya A. Nomor 5, agama sebagai salah satu bentuk identitas masyarakat yang menambah keragaman kelompok sosial yang tidak termasuk unsur dasar agama. Teman-teman, coba untuk yang nomor 5 kira-kira ada di option apa? Hah? Nah, oke, baik. Nih kakak jabarkan dulu sebentar ya. Oke. Nah, untuk unsur agama, teman-teman. Nah, kakak ambil dari 2 buku, dari bukunya terbitan ini ya, Bumi Aksara, dan yang kedua dari terbitan Erlangga ya, teman-teman ya. Yang pertama ada unsur kepercayaan, teman-teman. Kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa ya, teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini untuk yang pertama kepercayaan. Yang kedua apa? Ada yang namanya simbol. Unsur agama yang kedua adalah simbol. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ritual. Kemudian yang keempat ada yang namanya pengalaman. Yang kelima ada yang namanya umat. Nah, oke. Teman-teman, jelas dari sini. Jadi unsur agama itu ada kepercayaan. Kepercayaan itu sebagai kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa ya. Kemudian simbol misalkan apa? Misalkan kopiah, songkok, sarung dan lain-lain ya. Ritual itu tata cara beribadah. Kemudian pengalaman antar umat beragama. Kemudian umat artinya ada pengikutnya. Jadi untuk yang nomor 5 jawabannya apa? Nomor 5 jawabannya adalah E. Oke. Nah ini ya penjelasan lengkapnya ya teman-teman ya. Nah ini. Oke, baik. Ya. Oke. Baik, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak untuk yang nomor 5 ini, teman-teman? Jelas? Oke, baik. Hah? Kenapa? Mau nanya, Silakan. untuk yang nomor 5, kenapa bahasa nggak termasuk unsur dasar? Kalau bahasa lebih fokus pada unsur komunikasi, teman-teman ya. Salah satunya adalah unsur komunikasi. Iya, termasuk. Kan 7 unsur ini juga, teman-teman, yang menurut Kokanto yang unsur bahasa itu termasuk 7 unsur kebudayaan, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya kayak kaligrafi gitu, maksudnya ke simbol. Kalau kaligrafi ya simbol. Kan kalau yang namanya simbol itu lebih fokus yang menjadi identitas suatu agama, teman-teman. Kalau misalnya maaf nih kakak, untuk yang muslim, misalkan ini kopiah ya atau songkok ya kan. Ada berikutnya itu sarung misalkan ya. Nah, itu. Kemudian kalau yang namanya simbol itu banyak ya, teman-teman, yang masing-masing punya beberapa ciri khas juga. Oke. Kalau bahasa Arab kan identitas umat muslim termasuk bahasa. Nah, kalau konteks di sini kan dia ke unsur agamanya ya, teman-teman ya. Kalau untuk bahasa, kalau sepengetahuan kakak mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman ya. Jadi yang namanya bahasa itu lebih fokus pada komunikasi sebagai media komunikasi, teman-teman. Gimana, teman-teman? Jelas nggak apa yang akan sampaikan? Enggak, mohon maaf ya kalau misalnya kurang pas nih ya. Untuk konteks di sini kenapa tidak dimasukkan? Karena kalau misalkan bahasa lebih fokus pada media komunikasi, teman-teman. Gitu. Entah itu bahasa Indonesia, bahasa ini ya. Oke, teman-teman ya. Baik, sampai sini dulu.
Jelas apa yang saya sampaikan untuk yang nomor 5 ini? Jelas. Baik, kita lanjut berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Nomor 6. Fenomena sosial secara langsung yang mendorong terjadinya mobilitas. Teman-teman, kalau mobilitas sosial itu pengertiannya apa? Apa? Ayo. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara mobilitas sosial, teman-teman, mobilitas sosial berasal dari bahasa Inggris. Apa? Ada masih ingat nggak? Artinya mobility. Mobility ada mobilis sama saja. Artinya apa? Dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Betul. Nah, kemudian kalau kita berbicara mobilitas sosial, teman-teman. Nah, mobilitas sosial itu pembagiannya ada berapa, teman-teman? Masa ada 2? Oke. Baik. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Yang kedua apa? Horizontal, betul. Yang ketiga apa? Adalah lateral. Nah, oke, kalau mobilitas vertikal dibagi berapa? Ada dua, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Nah, kalau vertikal naik kan yang tahapannya dari bawah ya, berproses ya. Misalkan nih Mr. A dari pegawai kontrak, pegawai tetap, kemudian jadi yang namanya direktur misalkan. Nah, naik lagi tuh. Kalau yang turun, teman-teman, artinya dia turun. Artinya di sini dia mengalami proses penurunan ya, teman-teman ya. Yang semula dia jadi misalkan nih seorang dia punya pekerjaan sebagai administrasi keuangan. Nah, ternyata dia melakukan yang namanya korupsi. Nah, kemudian dia dipecat oleh oleh tempat dia kerja, kemudian jadi pengangguran. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau horizontal, teman-teman, kalau horizontal itu ada yang tahu contohnya apa aja? Contohnya? Ada yang tahu? Kakak, suara kalian kekencengan nggak? Hah? Siapa barusan? Yang dari BTR? Siapa yang dari BTR, adek? Siapa itu? Oh, ini dari mana aja nih? Kakak mau absen dulu, ayo. Yang dari Rawalumbu ada nggak? Rawalumbu ada nggak? THB ada nggak? THB? Ada nggak, teman-teman? Ada? Hah? Oke, baik. Untuk yang horizontal, teman-teman, apa aja contohnya, teman-teman ya? Contohnya pindah aja. Oke. Oke, contohnya kayak gitu ya. Pindah apa? Lokasi belajar gitu. Oh gitu, ya. Jadi kamu awalnya siswa BTR pindah misalnya ke Mustika gitu. Ya, oke. Kalau horizontal ya seperti itu. Kalau lateral, teman-teman, kalau lateral apa? Lebih cenderung apa, teman-teman? Geografis bukan, teman-teman? Ya. Nah, kayak transmigrasi, betul. Itu lateral tuh, teman-teman ya. Urbanisasi, tuh itu lateral, teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada imigrasi, itu juga sama, teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk yang lateral ini udah jelas ya. Nah, kita lanjut ke soal ya. Fenomena sosial yang secara langsung mendorong terjadinya mobilitas sosial. Option A, silakan dilihat, teman-teman.
bakti sosial yang dilakukan oleh siswa SMA. Betul apa salah, teman-teman? Nggak ada suaranya, Kak. Ada suaranya nggak? Jelas nggak? Hah? Oke, baik. Nah, jelas ya. Oke, baik. Ini teman-teman, untuk yang option B, perbedaan jenis kelamin dalam mencapai prestasi. Bukan. Good. Tingginya angka putus sekolah. Bukan. Nih, kalau yang ini apa? Arus perpindahan petani dari desa ke kawasan industri. Teman-teman, kalau yang namanya yang ini ya, ini lebih fokus untuk yang option D ini, arus perpindahan dari petani desa dan ke kawasan industri, itu yang langsung. Nah, teman-teman, nah ini kakak sampaikan untuk fenomena sosial langsung, ada faktor struktural dan faktor individu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi selain fenomena sosial juga, bahwa yang namanya mobilitas sosial ada faktor struktural dan faktor individu. Silakan disimak dulu teman-teman ya dari faktor ini. Oke, silakan. 5 menit ya, silakan disimak dulu. Kalau faktor struktural adalah faktor yang mempengaruhi dari luar. Contohnya apa? Satu, pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat. Tapi teman-teman, kalau di buku-buku selain sistem ekonomi ganda ya teman-teman ya. Ada ekonomi ganda, tapi kalau yang akan baca ada yang ini ya, sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, fertilitas. Apa itu fertilitas, teman-teman? Jelas nggak suaranya? Jelas. Fertilitas itu apa? Ada yang tahu? Fertilitas itu apa? Jenis kelamin. Nah, kemudian berikutnya ada faktor individu. Ini faktor individu ini berarti dari luar atau dari dalam, teman-teman? Nah, jadi yang pertama faktor keberuntungan atau faktor hoki ya, atau lucky gitu. Perbedaan kemampuan serta keterbukaan terhadap mobilitas sosial. Jadi nomor 6 jawabannya adalah D. Betul. Oke, nomor 7 teman-teman. Kakak mau nanya, nomor 7 ada yang sudah jawab? Sudah, baik. Ini untuk yang nomor 7, konsep kelompok primer. Jadi kalau untuk yang nomor 7 ini kakak mau nanya, ini termasuk kelompok yang dikatakan semu atau nyata, teman-teman? Nyata. Oke, kalau misalkan nyata, teman-teman masih ingat pembagiannya? Oke, kakak sampaikan dulu nih. Kalau untuk yang namanya kelompok nyata, mungkin kakak tuliskan ini, kakak yakin teman-teman masih ingat ya. Coba ya kakak tuliskan yang pertama nih. Yang pertama ada ini. Jelas nggak tulisannya, teman-teman? Jelas. Nah, kalau yang nomor ini jenis kelompok sosialnya apa aja nih? Kalau yang ini nih, yang pertama Ferdinand Tonis apa aja, teman-teman? Gemeinschaft, betul. Dan yang kedua apa? Ada Gesellschaft, betul. Nah, ini ya. Mana yang disebut masyarakat paguyuban? Gemein apa Gesel? Gemein. Kalau Gesel masyarakat patembayan apa paguyuban? Patembayan. Betul. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya Emil Durkheim. Nah, kamu tanya nih teman-teman, kalau Emil Durkheim ini solidaritas apa? Mana dulu? Mekanik dulu apa organik dulu? Mekanik dulu, betul. Baru solidaritas organik. Oke, baik. Ya. Nah, teman-teman kamu nanya, kalau yang namanya solidaritas mekanik, udah ada pembagian kerja belum? Mekanik? Belum ada pembagian kerja. Nih, kalau mekanik itu belum ada pembagian kerja. Kalau organik udah ada pembagian kerja. Yuk, lanjut ya berikutnya ya teman-teman ya. Jelas nggak kakaknya?
Oke, baik. Saya lanjutkan berikutnya. Yang berikutnya itu ada yang berikutnya nih. Silakan. Siapa tuh? Yang nanya siapa? Siapa itu yang nanya siapa, maaf? Putri. Oh. Masih Putri. Oke, Putri. Coba silakan yang jelas, Put. Maaf. Kencengan dikit. Kalau untuk yang namanya Gemeinschaft dan Gesellschaft, perbedaannya apa? Kita lihat dari ciri-cirinya, teman-teman ya. Ciri-ciri dari Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, kita hapus dulu ya, teman-teman, sebentar ya. Kita hapus dulu. Bedanya patembayan paguyuban masalah. Nah, iya. Oke, Gemeinschaft. Nah, teman-teman, kalau kita melihat adanya Gemeinschaft, ini disebut dengan masyarakat paguyuban. Masyarakat yang dinamakan Gemeinschaft, ini ciri yang pertama itu bersifat intim. Ada yang tahu intim itu apa? Akrab, antara satu sama lain itu akrab. Yang kedua itu ada yang disebut dengan privat. Ada yang tahu privat itu apa? Coba ada yang tahu? Pribadi. Jadi artinya dia hanya bergaul dengan kelompok pribadi saja. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan eksklusif. Kalau yang namanya eksklusif menerima keberadaan kelompok lain apa tidak? Tidak. Nah, jadi ciri yang pertama intim, privat, dan eksklusif. Nah, untuk yang perbedaan kedua, nah maaf, untuk yang tulisan kakak yang agak bawah ini jelas nggak teman-teman? Jelas. Baik. Ini nama lainnya adalah masyarakat patembayan. Nah, kalau yang kakak biasa aja kan, kalau yang namanya Gesellschaft, lawan dari intim apa, teman-teman? Jadi lawan dari akrab itu apa? Renggang. Renggang itu apa, teman-teman? Artinya? Nah, pernah dengar B aja? Iya. Sering. Oh, good ya. Jadi yang disebut B aja itu dekat juga enggak, jauh juga enggak, gitu ya. Nah, yang kedua, privat. Lawan privat apa? Umum. Publik, betul. Berarti kalau publik dia mau bergaul sama siapa aja. Oke, good. Lalu inklusif. Nah, kakak mau tanya, kalau inklusif itu menerima keberadaan kelompok lain apa tidak? Menerima kelompok lain. Mau hidup berdampingan apa enggak? Mau. Nah, jadi untuk Putri, perbedaannya ya seperti ini satu ya. Tapi kalau ditanya Kak, untuk dari segi pola pikir bagaimana? Cukup jelas saja. Kalau untuk Gemeinschaft itu pola pikirnya lebih cenderung apa? Irasional kalau Gemeinschaft. Ya, irasional kalau Gesellschaft lebih cenderung rasional, betul. Oke, Putri sampai sini jelas apa yang saya sampaikan? Jadi kalau Gemeinschaft tuh contohnya kayak lembaga ini, tapi kalau Gesellschaft kayak tangga gitu ya Kak? Ya, jadi kalau misalkan gini, kalau kelompok arisan, nah ini ya kelompok arisan, kemudian kelompok pokoknya yang Di sekolah gitu Mas? Ya betul. Kalau Gesellschaft kayak yang di ini perusahaan nih, koperasi, ya PT. Nah itu contoh untuk Gesellschaft. Kemudian ikatan dokter. Nah di sini teman-teman. Oke, Putri sampai sini jelas? Baik teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Nah jadi untuk yang nomor 7 ini, sosiolog yang memperkenalkan konsep primer. Nah berarti siapa teman-teman? Charles Horton Cooley. Masih ingat nggak yang namanya Charles Horton Cooley itu yang mana? Yang tadi tuh apa? Looking Glass Cell. Oke, baik. Nah, untuk yang nomor 7, silakan teman-teman lihat di slide ini. Nah, silakan teman-teman tuh ya. Untuk yang nomor 7 tuh, jadi
Ini kelompok primer dulu ya teman-teman ya. Kakak ambil ini ya. Nah, jadi kelompok primer itu pengelompokan anggota dalam masyarakat yang terorganisir berdasarkan hubungan adat dan ada yang berdasarkan ikatan darah. Nah, kemudian ciri-cirinya nih teman-teman bisa dilihat, interaksinya lebih erat. Kemudian di dalam kelompok itu ada hubungan yang sangat kenal satu sama lain dan disebut dengan face to face group. Nah, ini nih untuk yang pernyataan kedua ini saya ambil kompilasinya dari bukunya ini ya, beberapa buku yang biasa kita ambil. Nah, kemudian yang kedua bersifat irasional dan tidak mendasari dengan pamrih. Jadi menolong orang lain itu tidak ada pamrihnya nih. Nah, ini nih ya. Untuk kelompok primer. Silakan dibaca dulu teman-teman. Dari bahasa kakak masih bingung nggak dari segi slide-nya, teman-teman? Nggak. Teman-teman tolong kasih kode kalau menurut kalian jelas ya. Oke. Jelas teman-teman? Oke, jelas. Boleh saya lanjutkan? Oke, lanjut berikutnya. Nah, gini nih. Jadi untuk yang berikutnya, maaf ya itu tulisannya ya. Jadi kalau sekunder ini penjelasannya teman-teman. Nah, di sini kakak mau tanya, kalau untuk yang namanya kelompok sekunder kayak ada tata tertib masuk nggak di sini? Misalkan nih pola bergaul nih tata tertibnya ini, yang boleh dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan ini. Misalkan contohnya aturan kerja misalkan, masuk nggak ke situ? Masuk, betul. Oke. Jadi untuk yang nomor 7 jawabannya adalah A. Oke. Yuk. Baik, teman-teman di option B silakan dilihat Auguste Comte. Nih, kakak mau tanya, bapak siapa beliau? Masa nggak tahu? Ya, Auguste Comte. Nah, bapak sosiologi itu ya. Oke. Baik, lanjut ya ke nomor 8. Masyarakat majemuk, teman-teman. Coba teman-teman kalau kita berbicara masyarakat majemuk ini di materi kelas berapa? 10 apa 11 teman-teman? 10. Kelas 12 Kak, Oke. Oke. Nah, bentuk kemajemukan. Nah, di sini ada politik identitas. Maaf, kakak mau tanya, teman-teman. Kalau di sini ada yang pernah baca, sama nggak politik identitas dengan politik aliran? Beda. Sama. Oke. Nah, yang bilang sama siapa? Coba apa? Oh. Oke. Nah, ini dia nih. Jadi kalau misalkan politik identitas, di situ silakan dilihat penjelasannya, teman-teman ya. Nah, politik identitas itu sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, bangsa, dan lain-lain. Contohnya gini, teman-teman. Contohnya politik identitas untuk keagamaan. Contohnya apa? Ada NU, misalkan. Ada Muhammadiyah, misalkan. Ada Al-Irsyad, misalkan. Ada Persis, misalkan. Nah, itu ya identitas, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang dikatakan interseksi, teman-teman, silakan dilihat tuh interseksi dari segi pengertiannya. Teman-teman masih ingat diagram Venn nggak? Diagram Venn yang di MTK itu loh, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini diagram Venn bukan? Nah, ini kalau menurut kalian di antara dua lingkaran ini dengan dua, maaf nih kalau gambarnya kurang begitu bagus ya, maaf. Oke, maaf nih. Jadi ini dengan ini A dan B. Kira-kira menurut teman-teman potensi konflik yang besar yang mana? Yang atas apa yang bawah? Nah, ini ya. Jadi yang disebut dengan interseksi itu persilangan, teman-teman ya. Persilangan. Nah, di situ kita lihat pertemuan atau persilangan keanggotaan suatu kelompok sosial berbagai seksi, artinya berbagai bidang, teman-teman. Artinya pertemuan yang berbeda dalam satu tempat. Baik berbeda suku bangsa, berbeda agama,
jenis kelamin, pola sosial, dan lain-lain. Itu pengertian untuk interseksi, teman-teman. Kalau primordialisme, teman-teman, silakan dilihat. Artinya sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, teman-teman. Ya, primordialisme itu mungkin kalau dulu waktu kakak pernah menyampaikan, artinya kita bangga terhadap budaya sendiri, tapi masih respect terhadap budaya orang lain. Beda dengan etnosentrisme. Kalau etnosentrisme itu artinya menganggap rendah apa? Menganggap rendah suatu kebudayaan lain. Ya, betul. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya primordialisme. Oke. Kalau konsolidasi, nah di sini, nah, ya, artinya penguatan ya teman-teman ya, untuk menyatukan berbeda pendapat ini, ya teman-teman ya. Oke. Jadi konsolidasi itu berarti suatu tindakan juga untuk menyatukan, untuk memperkuat, memperteguh dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan konsolidasi. Jadi untuk yang nomor 8, teman-teman kalau yang udah jawab apa jawabannya? 1 dan 3. Hah? Jadi Jawabannya. Iya, jawabannya adalah 1, 2, 3. 3. Ya, oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar dulu. Sebentar kakak ambil dulu sebentar ya. Sebentar. Baik, teman-teman jelas nggak suaranya? Jelas banget atau suaranya bising di situ? Jelas. Baik. Ya. Ada feedback nggak? Nggak. Nyampe ke kalian kakak telinganya kencang atau gimana? Apa biasa aja? Oke. Siap. Oke, kalau tidak ada masalah, oke, kakak lanjutkan lagi. Oke, baik. Gimana, teman-teman? Suara di kalian jernih apa ada gelombang lain, teman-teman? Oh, gitu. Oh, ada nging-nging. Ada nyamuk. Oke, baik. Gimana kalau kayak gini? Enak nggak? Oke. Tolong komplain kalau misalkan suara kakak kekencangan ke kalian ya. Oke, baik. Nomor 8 jawabannya E ya. Nomor 9, lanjut. Penelitian survei akan lebih mudah mengumpulkan datanya dengan menggunakan apa? Wah, udah ada yang langsung jawab, bener. Teman-teman, kalian kemarin oleh kakak stafnya suruh ngisi angket nggak? Nah, ada yang lupa. Nah, ada yang udah isi angket siapa? Nah, kalau yang sudah ngisi angket, teman-teman, kalian kan ada beberapa ini kan, ada option sama apa yang kalian suka dan tidak suka ya. Nah, teman-teman, itu menurut kalian angket apa? Terbuka apa tertutup tuh? Angket yang kalian isi. Ayo, terbuka apa tertutup? Angket yang kemarin kalian isi. Atau campuran? Karena khusus anak-anak doang. Oh, selesai doang. Jadi gini, teman-teman ya, kalau kakak agak sedikit ekstrim bilang sama teman-teman, itu termasuk angket campuran. Sepakat nggak disebut angket campuran? Angket yang kalian isi di NF itu? Iya. Kenapa? Lihat di poin pertama. Misalkan gini, ada sebuah tulisan, kakak selalu diam kalau siswanya diam. Kan ada tulisan tuh, ada setuju,
kurang setuju, tidak setuju, sangat setuju. Itu termasuk angket terbuka apa tertutup, teman-teman? Di mana jawabannya sudah ditentukan. Kalau jawabannya sudah ditentukan, itu yang disebut dengan angket tertutup. Kalau jawabannya sudah ditentukan, itu tertutup. Tapi kalau kalian diberi kesempatan untuk mengisi lagi, itu disebut dengan angket terbuka. Ya, baik, lanjut teman-teman ya. Kita jabarkan lagi. Observasi, teman-teman. Kalau kita berbicara observasi, itu ada yang tahu artinya apa? Mengamati. Teman-teman, observasi itu kan dibagi dua, ada partisipan dan non-partisipan kan? Nah, kalau misalkan seorang peneliti hidup berdampingan dengan masyarakat, partisipan apa non-partisipan? Partisipan, baik. Nah, berikutnya ada wawancara. Kakak jelaskan satu-satu dulu ya, teman-teman ya. Wawancara, menurut kalian ini proses di mana kita mengambil informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada siapa? Responden atau informan kalau sumber informasi wawancara? Informan. Kalau informan itu sumber utama dari wawancara. Kalau responden apa? Kalau responden sumber informasi utama dari angket. Kalau responden, kalau wawancara sumber informasinya adalah ini wawancara, ya, informan. Informan buat wawancara, kemudian responden buat angket. Nah, jadi untuk yang wawancara sudah jelas ya, studi pustaka. Oke. Kalau studi pustaka berarti kalian ini ya, teman-teman ya. Artinya kalian kalau studi pustaka mengambil sumber ke perpustakaan. Nah, itu ya perpustakaan. Baik itu apa? Tadinya di buku-buku gitu. Ya betul, nyari buku lah kalau dalam bahasa anak kuliah sekarang mah. Nyari buku. Betul. Oke, angket itu mengajukan pertanyaan kepada responden. Baik itu angket terbuka, angket tertutup, dan angket campuran. Kalau angket terbuka, jawabannya itu sudah ditentukan. Kalau terbuka itu kalian diberi kesempatan untuk mengisi angket tersebut. Kalau tertutup sudah ditentukan jawabannya, setuju, kurang setuju atau tidak setuju. Lalu kalau yang campuran perpaduan keduanya. Contohnya angket INF. Ya, oke. Baik, sampai sini jelas ya. Nomor 9 jawabannya D. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya nomor 10 ya. Nomor 10. Oke, terakhir ya. Ada yang sudah jawab, teman-teman? Sudah, Kak. Apa jawabannya? Hah? Oke, ada yang Charlie, ada yang energen tuh. Oke, energen. Maaf ya, bukan endorse ya, teman-teman ya. Stratifikasi itu pengelompokan masyarakat secara apa? Vertikal apa horizontal, teman-teman? Apa? Vertikal, betul. Nah, stratifikasi nanti ada dua ya. Ada stratifikasi terbuka, ada yang disebut dengan stratifikasi tertutup ya, teman-teman ya. Kalau yang namanya tertutup, teman-teman, bisa pindah status nggak? Enggak. Nah, kemudian kita bisa pindah di kelas yang sama. Bisa, teman-teman. Ya. Bisa di kelas yang sama. Kasta ya misalkan sudah ya sudah lagi, nggak bisa kasta tuh yang atas kasta sudah ke yang atasnya lagi, tidak. Oke, jadi untuk yang nomor 10, stratifikasi yang bersifat tertutup berpeluang menimbulkan perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial yang sama, teman-teman. Pernyataan pertama betul apa salah? Betul. Oke. Pernyataan kedua, dalam stratifikasi sosial tertutup, status dapat diperoleh berdasarkan prestasi. Betul apa salah? Salah. Karena kalau berdasarkan prestasi, berdasarkan kemampuan, berarti kesempatan untuk pindah status bisa nggak? Bisa. Jadi itu terbuka apa tertutup? Terbuka. Nah, itu alasannya ya. Pernyataan pertama betul, kedua
Salah. C jawabannya. Baik, kita rekap ya untuk dari nomor 1 sampai 10 kakak sebutkan lagi. Option nomor 1 jawabannya E. Nomor 2 C. Nomor 3 E. Nomor 4 A. Nomor 5 E. Nomor 6 D. Nomor 7 A. Nomor 8 E. 9 D. 10 C. Oke, baik. Nah, tadi sampai jam berapa kita, teman-teman? Sampai jam 10.30. Jam 10.30. Jam 10 Adek, sampai jam 10. Jam 10 bahas istirahat 15 menit. Nah. Jadwal segitu. Lanjut aja Kak. Jadi tinggal beberapa menit lagi ya, 5 menit lagi berarti. Oke, baik, baik, 15. Oke, baik teman-teman. Dari penjabaran TH ini jelas nggak apa yang akan sampaikan? Jelas Kak. Oke. Jelas, Kak. Nah, mohon maaf ya untuk yang TO kita ini ya teman-teman. TO udah ini belum? Udah pada dapat belum itunya? Dapat Kak. Udah semuanya? Apanya? Untuk yang TO ke-7 udah belum? Dapat itunya belum soalnya? TPS doang kemarin. TPS. Nah, kalau untuk TO7 nanti ini teman-teman ya. Oke. TO7 itu nanti ada pembahasannya juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu tidak sempat kakak bahas, itu nanti ada pembahasannya. Nah, teman-teman kamu tanya untuk yang TO7 ini yang sudah dapat dari mana aja nih teman-teman, tolong disebutkan. Dari anak-anak namanya siapa? Siapa tuh? Mustika. Oke. Oke. TPS doang yang kamu dapat ya? Dan timurnya udah dua-dua. Oh, gitu. Mulai udah dua-duanya. Mustika baru TPS doang. TPS doang. Oke, Mustika mana Mustika? Ya Mustika dapat apa? Dua-duanya udah dapat belum? TPS doang. Oh, baru TPS doang. Oke. Nanti diberikan. Iya, nanti di ini ya, buat yang belum dapat nanti ada soal berikutnya ya. Maksudnya nanti ada diberi filenya nanti ya. Tunggu ya, teman-teman ya. Terus siapa lagi selain yang lain? Dari mana aja nih? Mustika udah. THB ada nggak THB, teman-teman? Terus yang lain ada nggak? Oke, nanti diinin juga ya. Staff masih dari situ ya. Katanya komunikasikan. Oh ya, kakak-kakak yang belum adik-adik yang belum dapat nih mohon diberi ya, dikasihkan filenya ya teman-teman ya, kakak-kakak ya, kakak-kakak staffnya ya, ada buat adik-adik yang belum dapat mohon dikirim untuk filenya ya. Oke. Nah, baik, untuk soal yang sudah dapat nih, kakak mau ngambil nomor berapa ya? Untuk yang udah dapat aja nih khusus ya teman-teman ya. Nomor di situ yang udah dapat ada yang tulisan Wiwi enggak? Wiwi memiliki cita-cita untuk membangun butik. Oh, ada. Ada. Nah, ini mohon maaf nih yang dikatakan saluran mobilitas sosial. Kakak cuma bahas satu aja dulu ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang namanya saluran mobilitas sosial, teman-teman, ini nanti ada beberapa saluran ya, teman-teman ya. Yang pertama ada yang namanya perkawinan. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Kemudian yang ketiga ada politik. Kemudian yang berikutnya, lanjut, yang berikutnya itu ada yang namanya angkatan bersenjata dan lain-lain. Oke, baik. Nah, untuk kasus Wiwi di sini, teman-teman, kakak lanjutkan lagi, ya. Sebentar. Nah, untuk kasus Wiwi di sini, silakan dilihat. Nah, ya. Oke. Nah, untuk kasus Wiwi di sini,
Untuk option B, option A, lihat. Saluran mobilitas sosial yang dilakukan oleh Wiwi nih. Wiwi memiliki cita-cita untuk membangun butik yang menjual pakaian hasil dari desanya sendiri. Saluran mobilitas sosial yang dapat digunakan oleh Wiwi apa? Pasar. Kalau pasar enggak ya, teman-teman ya. Pasar itu mah untuk pertemuan penjual dan pembeli. Organisasi profesi juga bukan. Organisasi politik, kalau politik itu sebagai contoh jadi kader biasa kemudian naik status jadi anggota DPR misalkan. Nah kemudian perkawinan belum. Nah jadi jawabannya apa? Lembaga kursus. Jawabannya lembaga kursus ya, B jawabannya. Oke, baik teman-teman. Untuk yang TO sampai di sini kakak cuma mohon maaf untuk jawabnya cuma satu aja. Oke, baik kakak akhiri aja dulu ya teman-teman ya untuk materi kali ini. Nanti teman-teman kalian bisa lihat di media sosial dari Nurul Fikri ya teman-teman ya, YouTube Bimbel NF Bekasi teman-teman. Rekaman dari yang kita lakukan ini nanti teman-teman bisa lihat tayangan ulangnya di channel YouTube Bimbel NF Bekasi ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke? Oke, baik gitu aja ya materi kita kali ini. Kakak mohon maaf kalau secara pribadi kalau ada kekurangan dan kesalahan. Besar harapan kakak apa yang kakak sampaikan bisa teman-teman pahami dengan mudah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.